Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Baiklah, di video kali ini adalah video dari observasi kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai dampak psikologis media sosial terhadap perilaku mahasiswa. Nah, sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, dan udah sayang pun belum tentu dikasih kepastian. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, saya sebagai host di video kali ini yaitu Ainul Wahyuni dan teman-teman anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rika Sylvia Lausesite dan Izatin Nanasya, Zukrufa Anissa, Yuanda Safiani, dan yang terakhir Risa Linda. Langsung saja kita simak video dari wawancara teman-teman kelompok saya dan termasuk saya juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan mewawancarai kakak yang ada di sebelah saya. Sebelum itu boleh kenalan dulu, Kak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sinta Nuria dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Batanghari Jambi. Nah, di sini saya mau wawancari kakaknya mengenai dampak psikologis media sosial terhadap perilaku mahasiswa. Kebetulan kakaknya mahasiswa nih. Nah, media sosial apa sih yang sering kakak gunakan? Kalau media sosial yang sering saya gunakan, yang pertama itu WhatsApp ya, kedua Instagram dan TikTok. Nah, jadi menurut kakak nih, apakah kakak setuju bahwa perilaku mahasiswa itu tergantung bagaimana ia di media sosialnya? Kalau menurut saya sih, perilaku mahasiswa itu tidak tergantung oleh media sosial, karena mahasiswa pasti sudah bisa membedakan mana sosial media yang berdampak negatif dan berdampak positif bagi mereka. Oh iya, Kak. Jadi kakak tidak setuju Ya, nih saya ya. tidak setuju. Nah, dari yang kakak bilang tadi nih, apa sih dampak negatif dan dampak positif bagi mahasiswa dari media sosial itu, Pak? Media sosial sendiri itu kan pasti ada dampak negatif dan positif. Kalau dampak positif dari media sosial itu, mahasiswa sekarang kan di zaman COVID ini kan mahasiswa pasti menggunakan media sosial untuk mencari jawaban atau mencari referensi lain, jurnal seperti itu. Kalau dampak negatifnya, terkadang mahasiswa itu menjadi malas. Oh iya. Kedua, kecanduan itu yang membuat mereka kadang begadang, jadi malas untuk belajar. Baik, Kak, terima kasih ya, Kak, untuk wawancaranya. Baiklah, sekian wawancara pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, Kak. Baik, perkenalkan, nama saya Lia Apriani dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi, angkatan 2021. Maaf mengganggu waktunya sebentar, Kak. Saya ingin mewawancarai Kakak mengenai dampak psikologi media sosial terhadap perilaku mahasiswa. Pertanyaan saya, media sosial apa sih yang sering Kakak gunakan? Nah, sebagai mahasiswa sendiri, saya lebih sering menggunakan handphone dan laptop sebagai sarana pembelajaran. Selanjutnya, Kak, apakah Kakak setuju bahwa perilaku mahasiswa tergantung bagaimana dia menggunakan media sosial? Ya, sangat setuju sekali, karena pada zaman sekarang saya banyak melihat orang-orang, termasuk saya sendiri, saat bermain media sosial itu, saya melihat kehidupan orang-orang itu yang berbahagia, karir yang baik, wajah yang cantik. Nah, di situ timbul rasa kurang percaya diri saya, dan itu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari saya kepada teman-teman saya. Oh, begitu ya, Kak. Pertanyaan yang selanjutnya, dampak dari media sosial bagi mahasiswa itu menurut Kakak gimana sih dampak negatifnya dan dampak positifnya? Nah, dampak positifnya sendiri itu dari media sosial yaitu sebagai sarana pembelajaran, sebagai referensi untuk mencari tugas, dan sebagai sarana berbisnis bagi mahasiswa. Untuk dampak negatifnya itu jadi merasa ketergantungan terhadap media sosial, kemudian kesehatan menjadi terganggu. Baik, terima kasih, Kak, buat waktu yang telah diberikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, dalam video kali ini, dalam video wawancara, saya bersama rekan saya. Boleh perkenalkan terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahman Priyadi. Saya rekan dari Izatin Nanasya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini
Saya selaku pewawancara Rahmat Novriadi ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama ini, media sosial apa sajakah yang saudara miliki dan sering saudara gunakan? Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang media sosial yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah Facebook, Instagram. Nah, itulah yang saya gunakan. Kemudian lanjut, dampak yang paling penting menurut saya untuk sangat-sangat penting dibahas, yaitu mengenai dampak dari media sosial bagi mahasiswa. Menurut Anda bagaimana sih dampak media sosial dari dampak segi negatif maupun segi positifnya? Yang dari tersendiri itu, dampak positifnya dapat mempererat hubungan silaturahmi dan hubungan ilmu pengetahuan, menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat media sosial tersebut, dan juga dapat menyediakan informasi yang tepat, akurat, seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan pekerjaan, ataupun mengenai beasiswa pendidikan. Adapun dampak negatif dari media sosial tersebut, yaitu pada anak-anak dan usia remaja menjadi malas belajar, dan juga situs di jaring sosial akan membuat kaum remaja dan anak-anak lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan juga yang lebih buruk lagi, tentang pornografi telah merajalela di media sosial. Penipuan bagi penjahat yang mengambil berbagai macam material. Hal ini sudah banyak terjadi di media sosial tersebut. Maraknya kejahatan di media sosial tersebut menimbulkan kecanduan, tidak ingat waktu, malas-malasan. Nah, begitulah sedikit tentang dampak positif dan negatifnya media sosial bagi kehidupan manusia. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dalam perilaku psikologi ini akan berpengaruh kepada kejiwaan seseorang. Mungkin apabila sering bermain media sosial, mungkin jiwanya mungkin akan tertekan secara psikologi, menjadi pemalas kan? Siap. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Zurufa Anissa. Saya ingin mewawancarai salah satu teman saya dari prodi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Permata dari prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi angkatan 2021. Pertanyaan yang pertama, media sosial apa saja yang saudari miliki dan media sosial apa yang sering saudari gunakan? Media sosial yang saya miliki yaitu WA, Instagram, TikTok, dan YouTube. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah saudari setuju bahwa perilaku seorang mahasiswa itu tergantung bagaimana ia di media sosialnya? Menurut saya tidak, karena apa yang kita lihat di media sosial mereka belum tentu sama dengan di dunia nyata mereka. Pertanyaan terakhir, apa dampak positif dan negatif media sosial bagi seorang mahasiswa menurut Anda? Dampak positif dari sosial media bagi mahasiswa itu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, membantu dalam melakukan belajar online, memperluas pergaulan, dan sebagai hiburan, dan lain-lain sebagainya. Dampak negatifnya yaitu dapat menjadi malas karena penggunaan sosial media yang berlebihan akan membuat seseorang menjadi malas untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanda Sapriani. Baiklah Kak, sebelumnya perkenalkan diri dulu Kak. Baiklah, nama saya Ida Nufariha dari Cikasuda Global Yogyakarta. Baiklah Kak, di sini saya akan mewawancarai mengenai dampak psikologis media sosial terhadap perilaku mahasiswa. Pertanyaan saya yang pertama, media sosial apa saja yang Kakak miliki dan sering Kakak gunakan?
Media yang saya miliki dan saya sering gunakan yaitu WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Baiklah Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak setuju atau saudari setuju bahwa perilaku mahasiswa tergantung bagaimana ia di media sosialnya? Ya, setuju sih. Ya, dengan kita lihat gaya bahasa dengan gaya hidup semenjak mahasiswa itu menggunakan sosial media, mereka akan bergaya dan berbahasa dengan di sosial media mereka. Baiklah Kak, pertanyaan selanjutnya, dampak dari media sosial bagi mahasiswa itu menurut Kakak bagaimana sih, baik dampak negatif maupun positifnya? Mungkin dampak positif dari media sosial itu kita bisa memudahkan berkomunikasi, sarana pembelajarannya banyak di media sosial, terus dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru yang ada di media sosial. Dan dampak negatifnya itu seperti sulit berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan menjadi malas untuk belajar selain di media sosial. Baiklah Kak, terima kasih. Kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta izin kepada saudari untuk mewawancari sedikit tentang dampak psikologi media sosial terhadap perilaku mahasiswa. Apakah saudari mengizinkan saya wawancarai? Baiklah, sebelum kita mulai, ingin saudari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Hayamusa. Saat ini saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nahdlatul Kuala Lumpur. Saat ini saya di semester 2 mengambil jurusan dan agama Islam. Pertama, media sosial apa ya saja yang saudari miliki dan sering saudari gunakan? Sosial yang sering saya gunakan ada beberapa macam. Pertama adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, bahkan YouTube dan juga TikTok. Lalu saudari setujukah bahwa perilaku mahasiswa tergantung bagaimana ia digunakan media sosialnya? Perilaku mahasiswa tergantung dari media sosial yang digunakannya. Saya tidak berpendapat bahwa 100% yang mahasiswa tersebut berdasarkan apa yang mereka gunakan di media sosial itu. Sebagian besar mungkin ada karena media sosial ataupun tontonan yang kita tonton setiap hari mungkin akan mempengaruhi pemikiran ataupun mindset kita mengenai pemikiran kita ke depannya. Lalu dampak dari media sosial bagi mahasiswa itu menurut Anda bagaimana sih? Baik dampak negatif atau dampak positifnya? Dampak negatifnya di sini adalah dilihat secara langsung adanya penurunan produktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Apabila mereka kebanyakan bermain media sosial, maka mereka akan terbawa di mana seharusnya waktu yang mereka gunakan untuk produktif untuk bersama skill mereka itu akan terbuang sia-sia. Sedangkan untuk bicara mengenai dampak positif, banyak sekali dampak positif yang dapat kita ketahui. Semakin mudah bertukar pesan untuk bersilaturahmi walaupun tidak secara langsung, tapi silaturahmi dapat terjalin walaupun secara online ataupun daring. Sedangkan dampak yang lain, kita sebagai mahasiswa juga dapat menggunakannya untuk bisa menambah pengetahuan pengajaran yang tidak kita dapat dari dosen ataupun kita dapat menggunakannya sebagai interaksi antara mahasiswa sendiri dengan orang banyak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya teman-teman udah disimak video wawancara dari kelompok kami tadi. Kesimpulan dari wawancara kami tadi yaitu ada dampak negatif dan positif dari dampak psikologis media sosial terhadap perilaku mahasiswa. Adapun dampak positifnya yaitu komunikasi akan lebih mudah
antar mahasiswa tentunya, dan juga akan lebih mudah untuk mengakses jejaring internet ataupun sosial mengenai ilmu pengetahuan yang ingin kita cari, akan lebih mudah. Adapun dampak negatifnya tadi banyak dibilang yaitu akan menjadi malas karena keseringan ataupun ketergantungan. Salah satunya yaitu Instagram dan TikTok. Kita akan cenderung menghabiskan waktu kita untuk men-scroll TikTok ataupun Instagram tersebut. Nah, teman-teman, cukup sekian dari video observasi kelompok kami. Semoga dapat dipahami ya semua dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.